Dengan cara tentunya pertama kita harus mengajak mereka dengan lembut, perlahan-lahan, tidak dengan secara terpaksa dan pemaksaan. Tapi bisa juga dengan misalkan kita berkegiatan, ikut memberikan bantuan kepada anak-anak di daerah dekat tempat saya ini ada daerah pemulungan kayak gitu. Nah, tahun kemarin kami bikin kegiatan di daerah situ, mengumpulkan bala bantuan mainan-mainan bekas, kemudian melibatkan teman-teman mahasiswa dari salah satu universitas di Depok sini untuk ikut dalam kegiatan tersebut kayak gitu. Nah, di situ di komunitas tersebut itu bukan hanya ada anak-anak pemulung, tetapi juga ada ibu-ibunya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa jadi tahu bahwa ketika kita mau berkegiatan dengan perempuan-perempuan di lokasi pemulung, itu yang ada yang harus kita perhatikan, bukan hanya kita menyesuaikan jadwal, tapi kita harus ngelihat mereka bisa atau enggak, karena kan mereka juga adalah perempuan pemulung yang jaga anak, tetapi juga kadang mereka harus bekerja. Jadi kita harus melihatnya gimana sih latar belakang sosial kondisi dari perempuan-perempuan pemulung kayak gitu. Itu sih. Kalau di sosial media aku juga cukup aktif untuk kayak misalnya repost soal-soal isu-isu perempuan dan juga isu-isu interseksionalitas yang lain gitu. Kadangkala saat aku repost aku pasti sertakan opiniku di bawahnya kayak gitu sih. Yang kadang juga akhirnya ada interaksi sama teman-temanku kayak oke, dia balesin oh gitu ya misalkan gitu, atau enggak oh menurut gue kayak gini gitu, terus akhirnya ada diskusi kayak gitu. Mungkin bisa didorong dari hal-hal kecil ya, kan aku sangat nge-highlight woman support woman. Nah itu bisa oleh hal-hal kecil kayak misalkan dia butuh dukungan untuk karir dia butuh dukungan nih kira-kira lanjut S2 atau karir. Hal-hal kecil kayak gitu kalau misalkan kita bisa kasih insight dan rasionalisasi lebih baik yang mana, itu udah menjadi sebuah dorongan buat aku untuk memberikan support ke dia. Kayak semacam kita melihat potensi dia tuh bagusnya kemarin tuh kan kayak we're supporting each other gitu. Di desa saya sendiri kan itu kebanyakan anak-anak remaja, di mana anak-anak remaja dituntut untuk lebih aktif dalam hal yang positif gitu ya Kak. Kayak kita juga di Power to Youth mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anak remaja gitu, kayak harus pelatihan kecakapan hidup, pelatihan kesehatan reproduksi, kan itu penting banget. Misal saya mengajak 5 anak dalam kalangan atau kumpulan-kumpulan saya itu 5 anak misal saya ajak. Nah, 5 orang tersebut ini harus bisa mengajak temannya lagi. Terus selama kita di organisasi itu kita belajar apa aja gitu ya. Nah, kita jelasin lagi, kita belajar tentang gini gitu ya, share lagi ke temennya, sehingga banyak ketertarikan anak remaja untuk mengikuti program atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Power to Youth sendiri gitu. Dari diri kita dulu sih, maksudnya pastikan kalau misalkan kita tuh perempuan berdaya gitu, dari perilaku kita gitu juga. Mungkin kadang kita bisa ngobrol sama teman-teman kita, ya kita ajak aja diskusi pelan-pelan, kita dengerin dulu pendapatnya mereka gitu, kenapa sih mereka gitu, sehingga kita bisa masuk gitu hal apa yang perlu kita bantu misalnya. Dan selain itu juga tidak hanya teman perempuan juga gitu, teman-teman laki juga kita ajak, kita juga terbuka dengan laki-laki, karena kan kesetaraan gender ini kan bukan kepentingan perempuan doang, ini juga kepentingan laki-laki juga, karena dengan setara sebenarnya laki-laki juga sangat terbantu gitu. Kita harus memberikan dampak-dampak positif walaupun itu kecil. Nah, setelah itu kita harus memberikan bukti agar kita tidak disepelekan oleh orang-orang yang lain. Kalau kita otaknya berisi, terus kita bisa memiliki kemampuan untuk kita membuktikan itu. Jadi kita sebagai kaum muda bukan kaum lemah, kita berharga, patut dijaga. Lalu otak kita berisi, otak kita berkelas,
kita bisa memperjuangkan dan nikmati hak-hak tersebut gitu. Muda ini harus tahu nih concernnya apa. Kenapa sih hak perempuan itu penting untuk diperjuangkan bahkan oleh kamu yang bukan perempuan. Nah, artinya ketika mereka harus tahu tentang masalahnya, mereka juga harus tahu nih keuntungan apa yang akan mereka dapat ketika juga ikut memperjuangkan tentang hak perempuan. Gak harusnya tahu nih caranya gimana cara buat berpartisipasinya. Nah, ketika kita ngomongin pemuda, orang muda tuh tidak homogen. Jadi kita cari tahu dulu nih, at least do our own research lah. What kind of orang muda yang mau kita ajak gitu. Karena akan beda sekali pendekatan ketika kita ngajak orang muda yang memang dia punya concern di sana dan orang muda yang tidak punya concern di sana. Pertama tuh kita dulu, kamu harus paham dulu apa yang kamu mau omongin, apa yang mau kamu bicarakan gitu. Harus mindful ya ke orang yang mau kita bicarain. Kita nggak bisa kayak tiba-tiba berkata sesuatu yang menurut value dia atau menurut dia itu sangat sensitif gitu. Kita harus observasi juga gimana dianya, perasaan dia gimana. Terus kemudian ketika kita mau ngajakin orang lain itu selain mulai dari diri sendiri bisa masuk ke dalam obrolan sehari-hari. Jadi bawalah dari yang hal-hal kecil dulu. Terus kemudian hal-hal kecil ini kita encourage mereka untuk yaitu tadi dengan kalimat-kalimat positif. Mungkin ini ya Kak, anak-anak itu lebih sering pegang HP, jadi menurut saran saya sih lebih ke konten dulu. Konten entah itu YouTube atau Instagram ataupun sekarang lagi marak-maraknya di TikTok kan Kak, viral-viralnya di TikTok. Jadinya dari situ kita bisa membuat konten motivasi bahwa kita itu perempuan itu juga sama.